terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dr. Nurul Kumaria. Sangat menarik sekali, walaupun tentu banyak juga yang masih bertanya-tanya ya mengenai keamanan, keefektivitasan, herd immunity. Pasti nanti akan banyak pertanyaan seperti itu. Baik, sebelum ke pembicara kedua, ini mohon maaf, memang kebetulan saya ingin berbagi informasi. Sekali lagi tadi mohon maaf, suara saya kurang jelas di awal. Mungkin saya ulangi lagi ya. Saya ingin berbagi informasi. Saya sebagai moderator di sini, nama saya Dr. Sigit Rianto, Direktur Persada Hospital Malang, sebuah rumah sakit yang cukup dikenal masyarakat karena mempunyai tagline yang cukup menarik, yaitu First Choice of Healthcare. Ya, First Choice of Healthcare, jadi harapannya adalah menjadi pilihan utama masyarakat. Mohon izin para peserta webinar maupun para pembicara, ya, sebelum kita mulai dengan pembicara kedua, ya, saya ada sedikit pesan sponsor ini untuk informasi saja kepada teman-teman semua. Inilah Persada Hospital Malang. Silahkan. Ya. Jadi ini penampilan Persada Hospital Malang di Jalan Araya ya, di daerah Araya, Kompleks Araya Malang. Kami mempunyai peralatan cukup lengkap, MRI, CT scan, laparoskopi, bone marrow densitometry, dan juga kamar VIP, dan banyak para dokter kami adalah para subspesialis atau super spesialis yang cukup ternama di Kota Malang, para profesor dari Universitas Erlangga, ya, para dokter-dokter senior dari Malang dan sekitarnya. Selamat menikmati video pendek ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami panggil Dr. Wikan. Ya, Dr. Wikan ini adalah seorang spesialis anak senior di Jogja, pengurus ID, dan sering menjadi kolumnis di Kompas, ya, dan tulisannya selalu bernas, ya, selalu menimbulkan inspirasi bagi pembacanya, ya. Nah, Dr. Wikan akan menyampaikan topik berupa vaksinasi, jadwal vaksinasi pada anak. Bagaimana vaksinasi pada anak? Karena jangan sampai anak yang perlu vaksinasi karena COVID terus takut, ya, karena takut masuk rumah sakit, atau takut datang ke rumah sakit. Sebenarnya tidak perlu ditakutkan, karena yang penting protokol kesehatan. Ya, jadi saya kira selanjutnya kami persilahkan Dr. Wikan untuk menyampaikan paparannya. Waktunya 15 menit. Silakan Dr. Wikan. Baik, terima kasih Pak Direktur Dr. Sigit Rianto MKes atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sore para guru besar, para senior, para teman sejawat, Bapak Ibu sekalian yang bergabung dalam webinar sore hari ini. Terima kasih kepada panitia sudah memberikan kepercayaan pada saya untuk berbagi pengalaman tentang vaksinasi pada anak. Ini jauh berbeda dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nurul tentang vaksinasi secara teoritis. Saya akan berbagi vaksinasi tentang hal yang praktis yang dilakukan sehari-hari untuk anak Indonesia. Ya, mohon izin saya berbagi layar dulu.
Baik, jadi sore hari ini saya akan berbagi hal baru tentang jadwal vaksinasi untuk anak Indonesia yang diperbaharui oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, dan sebaiknya diterapkan sesegera mungkin karena meskipun jadwal baru ini dikeluarkan tahun 2020, tapi karena pada akhir 2020 maka akan kita terapkan pada 2021 ini. Nah, ini foto saya yang tadi dikenalkan oleh Dr. Sigit itu seperti ini. Saya bertugas di Rumah Sakit Panti Rapih di Jogja, dan yang paling penting menurut saya itu adalah ini tidak boleh lupa. Member of KONGA, saya anggota KONGA dengan nomor 6913 dan itu saya ingat-ingat terus sampai sekarang. Baik, mohon izin mengulang sedikit tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nurul tentang vaksinasi dan imunisasi. Memang secara sederhana vaksinasi itu adalah proses pemberian vaksin, ya. Saat ini memang sebagian besar vaksin diberikan melalui tindakan penyuntikan dan ada sedikit yang diberikan melalui tetes mulut, sedangkan yang disemprotkan di hidung mungkin masih dalam penelitian, semoga tidak lama lagi akan dapat terrealisasi, ya. Jadi vaksinasi adalah proses pemberian vaksin supaya tubuh dapat menangkal penyakit tertentu sesuai dengan isi vaksin yang disuntikkan tersebut atau yang diteteskan tersebut. Sedangkan imunisasi adalah proses membuat seseorang menjadi kebal atau menjadi imun atau menjadi tahan terhadap penyakit spesifik sesuai dengan yang dituju atau sesuai dengan yang diharapkan. Untuk saat ini sebagian besar proses imunisasi itu memang diperoleh dengan cara tindakan vaksinasi, ya. Sebagian besar kekebalan seperti yang dijelaskan oleh Mbak Nurul, imunitas yang sekunder yang didapat itu diperoleh dengan pemberian vaksin, dan ada beberapa yang berupa imunitas sekunder atau imunitas didapat yang pasif yang diberikan bukan dalam bentuk vaksin tetapi dalam bentuk antibodi, tetapi hanya sedikit kasus. Oleh sebab itu sore ini kita boleh berasumsi bahwa vaksinasi itu dianggap sama dengan imunisasi karena hampir sebagian besar proses imunisasi menggunakan vaksin. Ya. Semoga ini akan dapat menjadi pegangan bagi kita untuk melangkah selanjutnya. Teman-teman, mungkin ada yang perlu kita ingat bersama bahwa vaksinasi itu secara garis besar dibagi menjadi dua secara praktis atau secara harafiah keseharian. Baik. Vaksinasi atau imunisasi itu ada yang bersifat wajib, tapi ada juga yang bersifat pilihan. Sebenarnya membedakan apakah vaksinasi itu wajib atau pilihan itu dasarnya murni non medis, sebagian besar karena faktor pembiayaan atau faktor ekonomi, ya. Yang wajib itu artinya sudah ditanggung oleh negara sehingga warga masyarakat tidak masih harus impor sehingga warga masyarakat harus membayar, ya. Di anjuran imunisasi IDAI yang baru itu kita juga diingatkan adanya imunisasi dua tersebut, wajib dan pilihan. Baik, kita lihat dulu yang wajib, bahwa imunisasi atau vaksinasi wajib itu ada yang bersifat rutin, ada juga yang bersifat tambahan, seperti yang tadi siang saya diberi, yaitu imunisasi untuk mencegah COVID-19 dan sudah dijelaskan oleh Mbak Nurul tadi. Tapi juga ada imunisasi wajib yang bersifat khusus. Misalnya untuk teman-teman yang akan pergi ke Tanah Suci atau yang tinggal di daerah KLB, difteri, KLB campak dan sebagainya, itu akan mendapatkan imunisasi wajib yang bersifat khusus. Selain itu kita juga ingat bahwa imunisasi
wajib yang rutin itu dibagi dua, yaitu yang dasar yang diberikan untuk bayi antara 0 atau sejak lahir sampai berulang tahun yang pertama, yaitu imunisasi wajib, rutin, dan dasar. Sedangkan selanjutnya adalah imunisasi rutin yang lanjutan diberikan pada anak setelah ulang tahun sampai usia sekolah. Ya, ini adalah imunisasi lanjutan. Yang saya beri warna kuning, baik itu imunisasi wajib, imunisasi pilihan, itu semuanya merupakan imunisasi yang menurut IDAI diinformasikan kepada orang tua supaya menentukan pilihan. Ya, jadi mohon diingat bahwa membedakan apakah imunisasi itu wajib atau pilihan itu dasarnya lebih ke arah non medis karena alasan pembiayaan. Yang pilihan itu adalah berbayar, diberikannya di rumah sakit atau praktek dokter umum atau dokter spesialis, sedangkan yang wajib itu bersifat gratis. Ini kira-kira jenis-jenis imunisasi yang diberikan kepada anak Indonesia. Baik, mohon izin menampilkan tabel imunisasi IDAI yang terakhir dikeluarkan tahun 2020 yang lalu, berwarna biru. Semoga teman-teman yang memiliki cucu, memiliki keponakan, memiliki saudara seperti dokter ini yang habis punya cucu, semoga dapat mendownload gambar jadwal imunisasi yang berwarna biru, karena ini yang baru. Sedangkan yang berwarna hijau ini adalah jadwal imunisasi yang sebelumnya di tahun 2017. Dalam 3 tahun berlakunya jadwal imunisasi ini ada beberapa revisi yang diputuskan oleh Satgas Imunisasi IDAI. Dasarnya adalah beberapa anjuran dari WHO, program dari Kementerian Kesehatan, serta data epidemiologi yang terbaru atau terkini. Secara umum, perbedaan antara jadwal yang baru tahun 2020 dan tahun 2017 menurut IDAI itu tidak banyak. Perbedaannya tidak mencolok. Sehingga mungkin bapak atau ibu yang memiliki bayi, balita atau teman-teman yang punya cucu mungkin tidak terlalu mengikuti, tidak terlalu banyak perbedaan. Tetapi kalau dicermati ada sekitar 8 perbedaan yang tidak terlalu mencolok dan bisa kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah jenis vaksinnya berkurang jadi 15 karena ada kombinasi antara rubella dan campak menjadi MR dan MMR. Kalau sebelumnya campak itu sendiri diberikan, lalu MMR diberikan tersendiri, tapi sekarang digabung. Perbedaan kedua adalah bahwa pemberian vaksin hepatitis B menjadi 5 kali atau 1 kali lebih banyak. Pemberian vaksin BCG itu lebih awal. Pemberian vaksin DPT menjadi 1 kali lebih banyak, yaitu 6 kali. Itu 1 sampai 4 ini adalah vaksin yang bersifat wajib. Ya, sedangkan yang nomor 5 sampai 8 adalah vaksin yang pilihan. Ada perbedaan beberapa hal, yaitu pada varicella, pada hepatitis A, pada JE atau Japanese encephalitis, dan HPV. Itu kira-kira perbedaan antara teman-teman, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah vaksin hepatitis B. Mohon izin mengingatkan bahwa vaksin hepatitis B itu harus diberikan pada bayi baru lahir segera setelah lahir, tidak sampai umur 24 jam. Jadi diberikan di mana bayi tersebut di fasilitas kesehatan yang tempat lahir. Ya. Sebaliknya untuk bayi yang terlalu kecil lahirnya dengan berat badan kurang dari 2000 gram memang ada penundaan sedikit kecuali kalau ibu HBsAg positif. Ya. Pada bayi yang lahir dari ibu dengan HBsAg positif, maka bayi tersebut tidak hanya diberikan vaksinasi hepatitis B, tetapi juga harus diberikan imunoglobulin hepatitis B atau HBIG. Jadi imunitas yang pasif dan yang aktif langsung diberikan pada 24 jam, idealnya 24 jam sejak bayi itu lahir.
Screening untuk ibu hamil dengan HBsAg sudah dilakukan di seluruh Indonesia, sehingga setiap bayi baru lahir pada umumnya sudah diketahui status infeksi dari ibu. Perbedaan dari jadwal lama adalah jadwal baru vaksin hepatitis B diberikan 5 kali, total 5 kali, karena setiap bayi setelah umur 2 bulan dengan pemberian DPT, vaksin hepatitis B juga sekaligus diberikan. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah tentang imunisasi BCG. Kita semua tahu bahwa imunisasi BCG ditujukan untuk mencegah TBC yang berat, meningitis TB atau TB miliar. Ya. Panduan terbaru, bayi baru lahir sebaiknya diberikan imunisasi BCG sebelum 1 bulan. Jadwal yang lama adalah sebelum 2 bulan, sekarang agak maju. Karena apa? Karena pencapaian reduksi infeksi TB di Indonesia tidak seperti yang diharapkan, masih jauh. Selain itu juga resiko bayi terpapar oleh para pengunjung ya, karena budaya jagung bayi di tanah air mungkin masih cukup banyak berlangsung, sehingga bayi ada kemungkinan tertular dari para pengunjung yang datang untuk jagung bayi. Oleh sebab itu BCG dianjurkan lebih awal, sebelum 1 bulan. Sebaliknya kalau sudah lebih dari 2 bulan belum diimunisasi, maka dianjurkan untuk dinilai status infeksi TBC-nya. Diagnosis tuberkulosis harus ditegakkan dulu, baik menggunakan uji tuberkulin maupun uji vaksin BCG. Tujuannya supaya imunisasi dapat diberikan sesuai dengan tujuan, yaitu meningkatkan imunitas bayi sebelum terpapar hasil TBC. Baik, teman-teman, yang berikut adalah perbedaan vaksinasi DPT. DPT sekarang diberikan pada tahap yang pertama adalah dasar pada saat bayi umur 2 sampai 4 bulan, sebelum ulang tahun sudah harus dapat 3. Booster yang pertama diberikan pada saat anak sudah sekitar 1,5 tahun atau 18 bulan, sudah mulai bisa berlari ke sana kemari. Ya. Tambahan lagi adalah imunisasi wajib lanjutan pada anak sekolah, yaitu pada periode bulan imunisasi anak sekolah atau bias kelas 1 dan nanti bias kelas 5. Ya. Jadi diberikan sampai 6 kali pemberian. Ini untuk DPT. Karena apa? Karena kejadian luar biasa difteri masih juga terjadi, bahkan yang terakhir di Jawa Timur, difteri masih muncul di tetangga dekat kita. Semoga teman-teman yang di Jawa Timur dapat lebih berhati-hati untuk kasus difteri. Mohon izin teman-teman, ini jadwal yang baru untuk imunisasi pilihan, yaitu cacar air atau varicella. Ini beda dengan cacar yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Nurul yang disebabkan oleh smallpox, itu sudah dapat eradikasi sejak tahun 1980-an, tetapi yang disebut dengan cacar air atau varicella itu masih ada, dan bahkan IDAI menganjurkan pemberiannya diajukan mulai umur 1 tahun. Ya, begitu ulang tahun yang pertama, hadiah ulang tahunnya adalah imunisasi cacar air, bahkan diberikan 2 dosis. Kalau sebelumnya cukup 1 dosis setelah umur 2 tahun, tetapi ternyata angka kejadian varicella pada anak balita dan anak usia sekolah masih cukup tinggi, belum dapat diturunkan. Oleh sebab itu anjuran terbaru imunisasi varicella diajukan dan diberikan 2 dosis. Anjuran yang berikut adalah hepatitis A, diberikan juga 2 dosis pada anak mulai umur 1 tahun. Sebelumnya hepatitis A dianjurkan setelah umur 2 tahun dengan 2 kali pemberian, tetapi ternyata angka kejadian hepatitis A juga belum turun, apalagi setelah umur 1 tahun anak sudah mulai makan yang macam-macam. Ya, Pak Sigit, lagi. Yang berikut adalah tentang imunisasi radang otak atau JE. Ini dianjurkan diberikan lebih awal pada umur 9 bulan, tetapi sampai sekarang IDAI masih menganjurkan imunisasi JE hanya diberikan pada bayi balita yang tinggal di daerah endemis atau yang akan bepergian ke daerah endemis JE. Saat ini di Indonesia yang diterapkan sebagai daerah endemis adalah Pulau Bali.
Yang berikut adalah HPV atau Human Papilloma Virus. Ini ditujukan pada anak perempuan. Kalau sebelumnya dianjurkan anak perempuan setelah 10 tahun, tetapi pada tahun 2020 ini dianjurkan lebih awal umur 9 tahun karena ternyata menarke atau menstruasi pertama anak perempuan di Indonesia semakin lama semakin maju, sehingga pemberiannya harus diberikan idealnya sebelum jadi anak perempuan itu mengalami menstruasi. Untuk saat ini pemberian imunisasi HPV masuk dalam program BIAS, diberikan di kelas 5 dan kelas 6 untuk semua anak perempuan, meskipun belum dapat diberikan di seluruh tanah air, masih di 3 provinsi kalau tidak salah. Ya. Ya, waktu masih tinggal sedikit lagi. Baik. Silakan dilanjut, tapi waktu tinggal sedikit lagi. Ya, silakan. Pas. Ini pas slide terakhir. Sudah diingatkan pas slide terakhir ya. Baik, dengan ini mohon izin mengingatkan kita semua, semboyan yang kita perkuat pada sore hari ini ada lindungi diri dan buah hati dengan vaksinasi, karena anak Indonesia yang terlindungi dengan vaksinasi akan dapat menjadi generasi penerus bagi kita di Indonesia, memajukan tanah air kita. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Semoga sore ini kita dapat diingatkan kembali tentang program imunisasi untuk anak. Tidak harus terpaku pada COVID-19, tetapi anak memerlukan imunisasi yang lain. Seperti tadi Pak Direktur Sigit menyampaikan bahwa banyak orang tua yang takut membawa anaknya untuk ke rumah sakit mendapatkan imunisasi. Mohon izin mengingatkan anjuran dari IDAI, toleransi penundaan jadwal imunisasi itu idealnya 2 minggu saja. Jangan lebih dari 2 minggu anak tertunda dari penjadwalan yang ditentukan, karena kerugiannya justru akan muncul lebih tinggi dibandingkan ketakutannya datang ke rumah sakit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Dr. Wikan. Terima kasih atas paparannya yang sangat menarik mengenai vaksinasi untuk anak dan jadwal-jadwalnya. Ini para Mahmud ya. Saya sudah menghitung nih banyak Mahmud jadi peserta ini. Mahmud alias mamah muda ya. Mamah muda yang biasanya jadi follower Instagramnya Mas Heri. Mas Heri itu followernya bisa diseleksi hanya yang Mahmud saja. Ya. Nah ini banyak sekarang ini ternyata followernya Mas Heri ikut webinar ini. Dan itu penting ya Dr. Wikan ya. Penting sekali untuk menyimak jadwal imunisasi dan jangan takut ya. Jangan takut untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk imunisasi ke rumah sakit yang terdekat, yang sesuai pilihan masing-masing. Kalau di Malang tentu saja, apalagi yang dekat dengan area residence, tentu kami di Persada siap. Itu ya, sponsor sedikit boleh ya Mas Wikan ya? Ya. Baik, saya kira ini sudah waktunya untuk tanya jawab ya bagi para peserta webinar kali ini. Coba saya lihat ada pertanyaan yang masuk chat room. Ya, silakan peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung saja. Oh ya, ini sudah mulai ada. Dari Pak Ai Suratman, not you Suratman ya, AI Suratman, ini teman saya, jadi saya gojeki saja ya. Gimana persiapan untuk menjalani vaksinasi COVID? Nah, ternyata sahabat Persada dan sahabat Konga ya, sahabat Konga dan sahabat Persada yang terhormat peserta. Ternyata banyak peserta webinar kali ini yang sudah divaksin, ya termasuk Dr. Wikan, Dr. Ida, Dr. Gofir,
Dr. Arin, ya. Nah ini Mas Ai Suratman bertanya bagaimana persiapan menghadapi vaksinasi COVID-19. Mungkin silakan Dr. Mikan ya, barusan disuntik, ya. Tangannya nggak gemetaran tuh tadi? Enggak. Baik, terima kasih. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Silakan. Rasanya enak. Terima kasih Dr. Ai Suratman. Persiapan yang dilakukan untuk mendapatkan imunisasi COVID-19 yang pertama adalah mendaftarkan diri di apps Peduli Lindungi. Nanti kalau sudah mendapatkan akun di situ, kita semua boleh memilih hari, jam, dan vaskes di mana kita dapat memperoleh vaksin itu. Setelah kita memilih, nanti kita akan mendapatkan notifikasi. Di situ ada screening juga tentang apakah kita layak mendapatkan imunisasi COVID-19-nya. Ada 3 pertanyaan. Kalau sudah layak, maka pilihan jadwal kita tadi akan disesuaikan atau di ACC. Dan pada saat sudah saatnya datang untuk imunisasi, prinsipnya adalah kita dalam keadaan sehat. Ada 4 meja di layanan tersebut. Meja pertama adalah konfirmasi apakah betul kita terdaftar melalui Peduli Lindungi. Kalau memang benar ada KTP-nya, ada undangannya, maka akan mendapatkan belangko sertifikat. Yang kedua adalah screening di meja 2. Meja 2 itu screening untuk mengetahui apakah ada kontraindikasi yang mutlak pada kita. Kalau tidak, lolos ke meja 3, kita diberikan suntikan di bahu sebelah kiri 0,5 cc, rasanya nyaman, tidak sakit ya. Kemudian ke meja 4 nanti kita akan diminta untuk di ruang observasi selama 30 menit dipantau. Nah, itu yang membuat kita ngantuk itu di situ karena kita cuma duduk-duduk saja, AC-nya dingin biasanya karena itu jadi ngantuk. Semoga teman kita Dr. Ai dan teman-teman yang lain memenuhi syarat itu semua, melakukan pendaftaran melalui aplikasi supaya terdaftar baik pada dosis pertama maupun 14 hari kemudian dosis kedua. Begitu, Pak Sigit. Ya, baik. Terima kasih, Om Mikan. Ada lagi pertanyaan? Baik. Mungkin ada pertanyaan juga nih ternyata. Jadi mengenai tadi ini Dr. Nurul ini bisa membahas lebih lanjut mengenai efikasi dan efektivitas tadi ya, yang 65%. Kemudian kok ada pertanyaan di chat room, ternyata di Brasil cuma 50%, kemudian ada yang bilang 79, 90 ya. Ini gimana Dr. Nurul menyikapinya? Yang penting kan bagaimana kepada masyarakat awam yang kebanyakan jadi peserta ini, bagaimana menyikapi angka-angka tersebut. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, tadi sudah dijelaskan, mungkin sekarang diperjelas lagi Mbak Nurul. Ya. Angka efikasi itu kan tadi dipengaruhi oleh dua hal. Kelompok yang divaksin dan kelompok yang tidak divaksin. Pada uji klinis itu kan ada sampel ya, ada sampel. Jika sampelnya misalnya itu adalah kelompok yang risiko tinggi, misalnya nakes gitu, maka kemungkinan efikasinya itu jadi lebih tinggi gitu. Tapi kalau sampelnya itu lebih pada populasi umum, mungkin nanti efikasinya akan terlihat lebih karena efikasi tadi kan dihitung dari perbedaan infeksi pada yang divaksin dengan yang tidak divaksin. Nah, kalau yang tidak divaksin itu atau seluruh sampel itu adalah kelompok risiko tinggi, maka yang tidak divaksin akan lebih tinggi angka infeksinya. Maka perbedaannya nanti akan lebih tinggi juga, ya. Jadi angka efikasi itu tergantung pada sampel penelitiannya. Semakin tinggi risiko sampel penelitian, maka efikasi akan terlihat tinggi. Makanya Brasil kemarin pernah 95-an. Itu ternyata sampelnya adalah petugas kesehatan, di mana risiko petugas kesehatan untuk mendapatkan infeksi lebih tinggi, ya. Jadi itu salah satu penjelas kenapa ada angka yang berbeda-beda seperti itu. Nah, jadi ya gimana menyikapinya? Ya gimana menyikapinya? Artinya kita menghitung terus. Kita COVID
19 ini adalah sarana buat kita belajar terus, ikuti terus, update terus informasinya. Menurut WHO ya, seperti teman-teman juga sudah lihat ya, efikasi minimal yang diharapkan itu kan setidaknya 50%, 50% itu sudah bisa diterima ya. Begitu menurut saya. Jadi ini bahasa awamnya kan begini. Wah, kalau 50% itu 50-50, berarti saya bisa divaksin, tapi saya juga bisa kena. Enggak gitu ya? Enggak. 50% itu adalah perbedaan risiko antara kelompok yang divaksin dan tidak divaksin. Yang tidak divaksin kan enggak 100% sakit juga, ya kan? Gitu. Kecuali kalau yang enggak divaksin kemudian 100% sakit, gitu. Ya. Pokoknya bahasa awamnya itu 65% itu bagus lah ya. Oh ya, lumayan ya. Harapannya 90%, 95%. Tapi mungkin buat catatan juga ya, yang dipakai sekarang ini yang dicoba itu kan yang dosis 3 mikrogram. Jangan-jangan kalau yang dicoba yang dosis 6 mungkin siapa tahu efikasinya naik. Tapi ini kan dalam perjalanan waktu bisa saja nanti penelitiannya dilanjutkan dengan yang 6 mikrogram. Kemudian yang jelas akan diteliti lagi kan dengan jarak waktu yang berbeda. Tadi 0 sampai 14, 0 dan 14 hari, yang akan dicoba juga adalah 0 dan 28 hari. Jadi ini masih berjalan. Tetapi dengan yang 3 mikrogram, dengan jarak 14 hari, kita mendapatkan efikasi 65. Ya, itu kalau menurut WHO sudah cukup baik. Ya, jadi pokoknya masyarakat tidak perlu khawatir, divaksin akan tetap melindungi, ya, tetap melindungi para terhadap kemungkinan terkena COVID, ya. Apakah pertanyaan lagi, apakah masih mungkin seorang yang sudah divaksin ini masih kena, itu mungkin enggak? Mungkin banget. masih mungkin. Ya, dari penelitian kita kan juga menemukan kalau kita temukan efikasi 100% ya nggak mungkin, maka jelas itu perlindungannya yang divaksin nggak mungkin. Itu tidak hanya terjadi pada vaksinasi COVID, pada vaksin apapun, mau campak, mau difteri, mau tetanus ya, Dokter Wikan, yang divaksin campak pun masih ada yang sakit campak. Jadi nggak istimewa bahwa vaksinasi COVID juga ada yang masih lolos. Kan diperlukan reaksi tubuh untuk membuat antibodi. Ya. Jadi, nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari teman kita Mas Hardi, ya, Mas Hardi tanya, kalau ada yang tidak percaya pada vaksin terus tidak mau divaksin, ya, apakah itu akan mempengaruhi herd immunity, ya? Kemudian kalau mempengaruhi herd immunity, apakah itu akan membuat usaha pemerintah menjadi sia-sia? Menurut Dokter Nurul gimana? Kalau menurut saya usaha pemerintah nggak akan sia-sia juga. Gini, kita ini era HAM ya, hak asasi manusia ya. Saya nggak tahu di hukum ini Dokter Heri yang sedang belajar hukum kedokteran mungkin bisa share juga ke kita bagaimana upaya kita untuk memastikan lebih banyak orang mendapatkan vaksin. Tetapi yang saya ketahui bahwa apapun itu, tindakan apapun itu tidak boleh ada pemaksaan. Ya, jadi kita tidak bolehlah narik-narik orang. Ya. Jadi gimana kalau mungkin separuh dari penduduk tidak mau divaksin, ya berarti kemungkinan herd immunity ya tidak tercapai, ya kan? Kecuali kemudian bahwa yang separuh lagi terkena infeksi ya terjadi antibodi juga ya. Tetapi kalau menurut saya apakah kemudian pemerintah sia-sia? Enggak sia-sia. Kan melindungi petugas kesehatan, melindungi yang bisa dilindungi itu pasti ada manfaatnya. Ya, Dokter Wikan mungkin ada tambahan atas pertanyaan tadi mengenai herd immunity maupun mengenai efikasi. Mas Wikan? Ya, hilang timbul gelombangnya. Mohon maaf. Gelombang gitu. Ya. Baik. Memang pengurus Ikatan Dokter Indonesia (PBID) sudah mengingatkan kita semua para dokter secara etika adalah bertanggung jawab untuk mensukseskan program pemberian imunisasi ini. Kalau dokter terlibat dalam kelompok anti vaksin itu tentunya tidak etis.
Maka tugas kita adalah secara etika mengedukasi diri dan sekitar kita agar bersedia divaksinasi, terutama untuk COVID-19 ini, agar musuh bersama kita dapat segera kita atasi. Ya, semoga kita berhasil. Ya, jadi artinya bisa saya simpulkan bahwa semakin banyak yang diimunisasi, semakin akan berhasil program pemerintah dan juga akan menimbulkan herd immunity dan kita bisa keluar dari jebakan pandemi ini, kita bisa reuni lagi gitu ya. Kemudian kita bisa salaman, pelukan, cipika-cipiki. Wah, ini yang kita rindukan sampai sekarang belum bisa ini ya. Nah, ini penting untuk masyarakat karena sekali lagi banyak yang meragukan efektivitas efikasi dari Sinovac. Katanya kenapa nggak Pfizer, kenapa nggak AstraZeneca, kenapa nggak Moderna. Itu semua saya kira sudah diantisipasi ya oleh pemerintah ya. Kemudian juga kalau tidak banyak orang yang diimunisasi ya, akibatnya kita tidak bisa segera keluar dari pandemi ini. Ini adalah sangat disayangkan ya para anti-vaxxer dan jangan sampai auzubillahi min dzalik ya para dokter ikut-ikutan jadi anti-vaxxer ya. Tapi ya kalaupun ada yang seorang dokter yang cukup terkenal kemudian dia anti-vaxxer yang baru-baru ini muncul di YouTube maupun di kanal-kanal viral media sosial ya, mudah-mudahan termasuk Mas Wikan bisa menyadarkan beliau ya. Siap. Oke. Kemudian juga pertanyaan selanjutnya yang menarik adalah mengenai umur, batas umur ini. Barusan ada media ini, saya bacakan saja ya dari salah satu sahabat Persada ini. Katanya bagaimana dengan batas umur? Kita kan tidak ada batas umur sampai lebih dari 59 ya, semuanya di bawah itu ya. Bagaimana ibu atau kakek nenek kita yang sampai saat ini belum mendapatkan giliran vaksin? Ini gimana? Mungkin Dokter Wikan dulu, kemudian dilanjut Dokter Nurul. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang perang kita melawan COVID-19 itu harus ditata. Bukan perang brutal, tapi harus ada penataannya. Tahap pertama prioritasnya adalah untuk tenaga kesehatan. Itu berlaku di seluruh dunia, ya. Dan yang kedua yang harus diperhatikan adalah ketersediaan vaksin. Untuk saat ini semua negara berlomba-lomba untuk membeli vaksin yang jumlahnya masih terbatas. Beruntunglah Indonesia sudah melakukan negosiasi jauh hari sebelumnya sehingga pada saat izin keluar dapat diberikan. Dan vaksin yang tersedia, data pendukung keamanan vaksin tersebut adalah dari narcoba atau relawan yang berumur 18 sampai 59 tahun, di mana kelompok umur tersebut memang yang paling tinggi risikonya untuk menderita COVID-19. Dan kelompok umur selain itu di atasnya, apalagi anak-anak tentunya jarang atau belum dimasukkan dalam narcoba pada uji klinis fase sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk tahap pertama ini, memang vaksin ini ditujukan untuk nakes pada usia 18 sampai 59 tahun. Untuk saudara-saudara kita yang berumur lebih dari itu, mohon bersabar. Bukan tidak divaksin, tapi belum sampai saatnya. Peperangan ini masih berlanjut dan akan ditargetkan selesai pada Maret 2022. Mohon sabar menunggu untuk itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dokter Nurul, ada tambahan? Oh ya. Untuk yang tua-tua, ya. Jadi menurut saya saat ini karena ya perang yang tidak acak-acakan itu tadi ya, yang strategis itu yang diberikan adalah tugas kesehatan dulu gitu. Nah, kemudian gimana sikap kita terhadap orang tua? Ya, itu tanggung jawab yang mudah-mudah untuk melindungi. Ya, di negara lain ada kemudian yang diprioritaskan justru pada orang tua, ya. Dan sementara kalau di Indonesia kan orang tuanya belakangan nih, malah belum dikasih sama sekali
Alasannya adalah karena uji klinis kita tidak mencakup orang tua sama sekali. Jadi kita belum tahu ilmunya sama sekali dengan Sinovac ini untuk usia di atas 59 tahun. Itu sih alasannya. Nah, mungkin ke depan ketika kita uji klinis sudah mencapai usia lebih tinggi dan sebagainya, ya baru bisa diberikan. Jadi ini darurat sih, pemakaian darurat. Baik. Nah ini para host kita ini kayaknya juga malah pengen tanya ini, Mbak Seri sama Mbak Eni ini. Gimana ini? Mungkin mau tanya sekaligus tapi jangan saru ya. Silakan Mas Heri atau Mbak Eni. Ada pertanyaan titipan ini, Mas Sigit. Ini ada pertanyaan titipan ya. Itu efikasi pada di Indonesia, kemudian di Brazil, Turki kok nilainya sangat jauh. Apa yang menjadikan itu sangat berbeda? Ya, tadi udah dijawab deh. Ya, tapi di Turki dan Brasil itu sampelnya adalah petugas kesehatan terutama yang 95%. Jadi mereka adalah resikonya tinggi, mereka kelompok risiko tinggi, sehingga yang tidak divaksin angka attack rate-nya sangat tinggi, maka menunjukkan efikasinya jadinya tinggi. Sementara di Indonesia sampelnya adalah masyarakat umum dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Jadi perbedaan antara yang tidak divaksin dengan yang divaksin tidak tinggi. Itu penjelasannya. Jadi mungkin pembaginya gitu berbeda gitu ya Mbak ya? Sampelnya berbeda. Sampelnya berbeda. Ya, jenis karakter sampelnya berbeda. Oke, jadi karakter sampelnya berbeda. Kalau yang petugas kesehatan itu 90% efektivitas itu berarti mereka setelah divaksin malah kebal gitu kan? Iya. Nah, tapi kalau orang umum karena mereka nggak pernah kena serangan, jadi ya nggak kebal juga nggak kelihatan ada kekebalan gitu kan? Nggak begitu, nggak begitu. Karena efikasi tadi dari rumusnya efikasi itu kan perbedaan kelompok yang divaksin dengan yang tidak divaksin. Gitu. Kalau dua-duanya itu adalah kelompok risiko tinggi, maka akan terlihat efikasinya tinggi. Karena perbedaan yang divaksin, yang tidak divaksin jadinya tinggi. Efikasi itu kan dihitung dari di kelompok divaksin dengan tidak divaksin dikurangi kan gitu. Ya. Nah, kalau sampelnya itu ternyata attack rate-nya rendah karena mereka kelompok yang tidak berisiko, maka efikasinya akan terlihat kecil gitu. Jadi efikasi itu tergantung sama sampel penelitiannya. Nah, itu saya masih mumet. Mungkin pas pelajaran itu saya bolos ya, jadi enggak. Bolos, ya benar. Betul. Jadi absen. Sampai sekarang nggak terus pokoknya aman lah ya. Pokoknya disimpulkan aja aman gitu aja ya. Mas Om Sigit, ini didengarkan oleh sahabat Persada. Ya. Begitu ya. Jadi yang suka bolos dan susah dong ini jangan kelihatan. Om, dilihat rumusnya itu kalau kelompok risiko tinggi yang kena banyak kan pembaginya makin besar. Iya, makanya efikasinya jadinya tinggi gitu. Aku tadi baru bilang begitu. Baru pelajaran dasar mengenai efikasi aja udah susah mengerti kan? Iya. Tapi pandemi COVID ini membuat kita membuka buku, membuat kita belajar bagus sebetulnya ya. Maksudnya hikmah lah. Soalnya setahu saya itu pokoknya kalau divaksin terus jadi kebal gitu aja lah pokoknya ya. Oh iya. Harus jadi kebal gitu ya. Tapi catatannya Ya. Satu lagi, Mas Ai ini ingin bertanya, tapi pertanyaan menarik ini Mas Ai. Bilangnya adalah kalau sudah pernah divaksin Sinovac, terus mau vaksin Pfizer misalnya, jadi bisa enggak? Boleh enggak? Teorinya, logikanya menurut saya boleh. Logikanya ya, tetapi itu belum ada buktinya ya kan? Tetapi hanya memakai logika aja deh, aja kita sudah. Mestinya sih bisa. Tapi ini hanya pakai asumsi ya, pakai logika saja. Tetapi kenapa sih sudah divaksin mau divaksin lagi, yang lain aja belum dapat loh. Ini Om Ai ini aneh-aneh aja. Saya aja belum dapat loh. Masa Om Ai mau 2 kali vaksin, serius nih. Ya, tapi logikanya tidak akan berbahaya. Logika saya
tetapi itu belum ada penelitian seperti itu pastinya. Om Sigit, Ya. ada pertanyaan lagi di chat nih ya dari teman kita yang pernah jadi direktur di Rumah Sakit Umum di Kalimantan, Mas Sutriso, anak hilang. Mas Sutriso si anak hilang yang kembali ke komunitas Konga lagi barusan. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Nurul dan Dr. Nikan. Terima kasih pencerahan dan informasinya. Untuk Dr. Nurul ada pertanyaan. Dengan imunisasi yang bertahap dengan kelompok tertentu, di mana penyebaran kelompok tertentu atau nakes yang di Indonesia tidak merata, dan Indonesia negara kepulauan, apakah ada pengaruh keberhasilan penanggulangan pandemi ini? Ya, Mas Sutriso dibuka dulu videonya. Udah lama nggak ketemu. Mas Sutriso, boleh buka videonya. Aduh, pertanyaannya ini susah dijawab ya. Ya tentunya kesulitan geografis dan sebagainya itu tentu akan ada pengaruh ya. Karena vaksin itu kan perlu rantai dingin dan sebagainya. Dan herd immunity itu kan mensyaratkan semua, ya kan? Semua dilakukan semua kebal gitu. Jadi jangan orang yang tidak divaksin di sini kemudian jalan ke daerah lain gitu. Ya itu jawaban saya. Ya pasti mempengaruhi Ya, mungkin penyebaran yang tidak merata dan sebagainya itu. Ini mungkin pengalaman daripada Mas Sutriso di Kalimantan ya dalam tugasnya, jadi nggak muncul pertanyaan ini. Pasti ada sesuatu kesulitan. Iya. Oke. Mbak Eni. Dari siapa? Ada pertanyaan lagi nih. Nah, ini ada yang. Ya. Ini yang apa? Mungkin diajukan ke siapa ya ini? Ke Dr. Nurul atau Dr. Wikan. Ini ada pertanyaan mengenai ini yang apa sering beredar di medsos ya mengenai efek vaksin pemakaian vaksin Sinovac yang bisa memperpanjang ini benar atau tidak? Memperpanjang apa? Nah itu yang kemarin di jurnal-jurnal memperpanjang itu hoax atau betul? Karena kemarin menjadi trending topik gitu ya. Jadi setelah divaksin kemudian itu trending topik di mana? Itu trending topik berapa inci ini dia Itu nyuntiknya di tempat yang salah itu. Kenapa? Enggak, itu serius. Nyuntiknya vaksin di tempat yang salah itu, Om. Enggak, ini pertanyaan benar, ini pertanyaan daripada netizen ini. Ini pertanyaan yang ya mungkin ini suatu media yang paling baik untuk kita mendapatkan informasi yang mengenai informasi seperti itu. Apakah betul pemakaian setelah dilakukan vaksinasi Sinovac akan bisa memperpanjang itulah itu ya. Berapa inci berapa inci gitu nih. Pertanyaan ini betul atau salah? Informasi ini salah atau betul? Mungkin harus dijawab, ini tidak bisa dibiarkan liar begitu saja. Nanti bisa ada yang pengen double nanti di double vaksin ini biar lebih panjang kan repot nanti kan. Coba dijawab dengan baik. Iya, saya coba jawab. Saya nggak tahu itu pertanyaan serius atau enggak sih. Maksudnya saya pikir serius, itu serius ya. Loh kemarin wah. Dijawab aja Mbak, namanya pertanyaan kok. Oh, oke. Ya. Saya belum pernah melihat, saya belum pernah membaca jurnal yang mengatakan efek samping seperti itu, pembesaran penis ya dari vaksin ini. Saya pikir itu lelucon. Kalau menurut saya ya, saya belum pernah menemukan jurnalnya. Kalau saya sebagai atau kita sebagai orang-orang ilmiah ya kewajiban kita adalah sumber informasi buat kita adalah jurnal ya yang peer reviewed jurnal, harus peer reviewed jurnal. Jadi kalau share di WA itu saya anggap itu leluconnya kita aja, lelucon Konga aja. Ya tapi kalau di luaran ternyata juga ada pendapat seperti itu, kita harus counter. Tapi kita counternya juga jangan a priori ya, jangan menganggap bahwa semua pendapat orang di luaran itu pasti salah, enggak juga. Mungkin juga ada basis pendapat itu ada dasarnya gitu mungkin misalnya. Jadi kita juga
berhati-hati. Tapi saya yakin itu tidak benar. Ya, makasih ya. Bukan ada di jurnal, walaupun mungkin bukan berjurnal yang berreputasi yang seperti Lancet ya, tapi itu ada di jurnal. Nah, itu kalau sudah kemudian itu bukan jurnal beneran, Om. Itu bukan jurnal beneran. Jadi itu adalah jurnal diedit, kata-katanya dipalsukan. Iya, betul. Kalau kita baca dengan teliti, jelas sekali apa itu geguyonnya di situ, apa leluconnya ya, bahwa setelah di macam-macam. Coba nanti dicermati deh yang dipostingin. Pernah diposting nggak? mungkin nah itu kan karena buat awam itu kan sangat menarik untuk ditanyakan gitu ya. Iya, soalnya ada yang percaya Om Heri. Sudah divaksin, mungkin pada Mas Gofir atau yang sudah divaksin gimana efeknya? Gitu. Ya. Halo. Wah, Mas Gofir udah masuk belum di ini? Udah, tadi sudah. Bisa di spotlight? Itu juga saya kira pembuktiannya gampang itu, hoax atau bukan itu. Pembuktiannya itu hoax atau bukan, Mas Heri, gampang sekali, ya toh. Jadi setelah Mas Heri disuntik, kita setahun kemudian ada undangan apa enggak gitu ya. Undangan. Kalau ada undangan setelah disuntik atau mungkin 2 bulan setelah Mas Heri disuntik tiba-tiba ada undangan. Jangan apa ya? Undangan manten ya toh. Nah, itu berarti terbukti benar ya. Tapi joke aside ya, Komang membantah keras ya hoax mengenai suntik vaksin mengakibatkan efek ke depan ya, bukan efek ke belakang ya. Bukan efek samping ya. Itu adalah hoax ya. Tidak ada itu berita yang dipelintir-pelintir ya. Jadi para pendengar, para pemirsa Zoom hari ini, tolong kalau informasi seperti itu diabaikan saja. Kalau untuk lucu-lucuan boleh, tapi itu tidak benar. Oke, Mbak Eni kayaknya ada pertanyaan itu nggak? Ya, silakan. Sudah cukup. Loh. Sudah puas. Sudah puas? Sudah. Itu di chat juga banyak pertanyaan ini. Ya. Berapa lama efek vaksin Sinovac bisa melindungi diri dari COVID? Kalau sudah divaksin Sinovac, kemudian vaksin lagi dengan merek vaksin yang lain, apakah bisa? Jarak waktunya berapa? Jadi ini pertanyaan ini mengatakan karena setiap vaksin kan dibuat dengan cara yang berbeda. Ada yang mRNA, kemudian satu lagi yang dilemahkan mungkin. Pertanyaannya nanti coba dijawab. Ini pertanyaan banyak orang nih ya. Oke, saya coba jawab ya. Oke, kita tahu ya, vaksin ini kan baru diuji coba juga baru kapan sih gitu, karena COVID-nya sendiri juga baru muncul bulan Maret kan ya, bulan November. Tapi vaksin ini kan mulai diuji cobakan paling awal juga pada bulan-bulan Juni ya mungkin ya, Ida saya nggak tahu yang paling awal yang mana, tapi Juli ya. Juli itu baru muncul uji coba. Kemudian Juli sampai sekarang juga baru berapa bulan. Jadi artinya kita ini berada di fase belajar semuanya. Penelitian masih berlangsung dan sebagainya. Ada laporan yang mengatakan bahwa itu sampai 120 hari, sekitar 120 hari perlindungannya dan sebagainya. Tetapi itu kan masih harus dibuktikan lagi ya, masih harus dibuktikan lagi. Itu jawaban saya sampai saat ini. Karena penelitian kita juga belum selesai. Ya, jadi begitu. Artinya apa? Artinya ya, saya ingin menggarisbawahi pesan yang vaksinasi ini tidak meniadakan, tidak berarti kita bebas dari protokol pencegahan yang lain. Cuci tangan, pakai masker, bla 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 dan sebagainya itu masih harus tetap dijalankan. Ya. Ternyata di acara kita ini hadir juga ahli vaksin. Oh, siapa itu? Yang ada di Pfizer. Siapa itu? Om Stephen Nawawi. Oh iya. Om Stephen dari Sanofi. Dari Sanofi.
Ya. Kita undang untuk videonya Mas Steven. Iya, on video. Pak Steven. Jawaban-jawabannya nih, jawaban mengenai pertanyaan Mas Ai dijawab Mas Steven ini ya. Ya, silakan Mas Steven, boleh videonya di on kan Mas Steven? Bisa di on kan sambil dijawab langsung kalau perlu. Steven? Halo, Mas Steven. Hilang dia. Oh, nggak ada. Nah, itu Kebetulan Steven sudah saya jawab ya. Sebenarnya teman-teman. Nah, itu dia. Sebenarnya sudah saya jawab langsung di chat. Udah, mengenai sekarang jawab lewat video. Mas AI ya. Jadi ini vaksin baru, apalagi ini vaksin yang melalui penelitian yang dalam hal emergensi ya, tidak melalui prosedur clinical study yang normal itu ya. Jadi semuanya di accelerate lah istilahnya itu. Kadang-kadang fase 2 sama 3 jadi 1, fase 1 sama 2-nya cepat sekali. Nah, untuk proteksi kita memang belum tahu berapa lama proteksinya untuk pastinya. Jadi ya sejalan dengan pemberian vaksinasi maka kita akan evaluasi berapa lama long term protection-nya. Kemudian kalau kita lihat dari labelingnya juga baik dari Pfizer, dari produk Moderna maupun dari Sinovac, mereka belum bisa menentukan bioexchangeability. Memang belum ada penelitian bioexchangeability itu antar vaksin. Jadi kalau kita menggunakan Sinovac, nanti vaksin keduanya jadi diharapkan pakai Sinovac juga. Jangan nanti yang keduanya Pfizer. Tapi kalau nanti booster di tahun depan misalnya mau itu urusan lain ya. Tapi yang jelas bioexchangeability antar produk vaksin belum jelas. Jadi kalau kita mau booster vaksin kedua seperti kayak Sinovac kan rata-rata 2 ya. Interval antara produk vaksin rata-rata 2. Jadi ada yang 2 minggu, ada yang 28 hari tergantung dari produknya. Nah, itu sebaiknya menggunakan booster yang sama. Saya kira itu aja sih. Mengenai tadi ada jawaban Steven, tadi kayaknya ada jawaban Steven mengenai penis enlargement tadi. Itu gimana tuh? Oh ya, itu dari itu adalah klaim untuk vaksinnya Pfizer ya, yang berdasarkan fact check itu false claim. Jadi klaim yang keliru. False kan? False claim kan? False claim. Ya. Ya. Untuk Om Heri kok kepengen banget itu soal itu diulang-ulang. Kalau kita lihat di WA itu kok nyala ke Sinovac arahnya ya, padahal itu klaimnya dulu ke Pfizer, Pfizer vaksin. Dan ternyata dari penelitian itu false claim, nggak terbukti. Jadi istilahnya hoax lah. Ini ada titipan masalahnya, ada titipan pertanyaan itu, jadi saya ulang-ulang. Ya, titipan dari temennya ya, Mas. Titip dirimu sendiri ya. Oke. Ada lagi dari sahabat Konga atau pemirsa yang lain ingin bertanya langsung kepada pembicara atau kepada host juga boleh. Host itu kadang-kadang nakal juga dia itu. Jadi penanya, jadi penjawab, tapi ya gimana lagi, boleh lah. Oh, ini ada dari Triso, ini ada Dokter Triso nanyain. Langsung saja Om Triso. Om Triso. Itu ada pertanyaannya tentang bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat yang kaitannya dengan berita hoax yang tidak sedikit. Waduh. Ya. Ini pertanyaannya dibaca sendiri, jawab sendiri narasumber, silakan. Iya, kalau ini ide aja sih, nggak selalu pilihan yang terbaik ya. Hoax itu biasanya kita bisa lawan dengan testimoni ya. Kalau hoax itu kita lawan dengan testimoni bisa. Kalau masyarakat awam itu kan kita beri tentang kalau awam banget ya, kalau tingkat pendidikannya mungkin rendah gitu, kita beri cerita tentang efikasi, perbedaan efikasi pada perbedaan sampel dan sebagainya kan nggak masuk juga gitu. Jadi bagaimana kita menangkal hoax itu saya jujur nggak bisa menjawab persisnya, tetapi lebih menurut saya kalau untuk masyarakat yang sangat awam untuk menangkal hoax itu mungkin salah satu upaya yang bisa kita lakukan dengan testimoni. Testimoni itu adalah orang-orang yang sudah divaksin disuruh testimoni, gitu. Saya nggak apa-apa. Oke. Ya.
Oke, ya tentu dengan fakta-fakta juga ya Mbak ya. Ya. Fakta-fakta yang jadi media sosial memang sangat berperan penting, dan di era media sosial ini memang ironinya adalah informasi cepat berkembang termasuk informasi palsu. Nah, informasi palsu itu ya langsung diterima saja, ditelan mentah-mentah oleh mereka yang memang sejak awal ya punya punya kepercayaan tertentu. Ada yang anti-vaxxer ya dia bukanya adalah YouTube anti-vaxxer ya, dia masuk grup anti-vaxxer, jadi ya akhirnya dia itu ya seolah-olah ya hidup di dunianya sendiri, tapi itu memang ironi di media sosial, di zaman era media sosial. Jadi ini ya mari kita lawan dengan fakta, dengan pendidikan dan dengan sosialisasi yang terus-menerus ya. Baik, harus berperan di sini Om Sigit. Ya. Di antaranya Konga harus berperan di sini. Oh iya, betul. Jadi Konga itu adalah corong untuk memberikan pendidikan masyarakat yang benar ya. Walaupun kadang-kadang ditambahi dengan guyon-guyon yang terempat-terempat tadi ya Om Heri ya. Itu kadang-kadang malah masuk. Oke. Baik, saya kira waktunya sudah lebih lama dari rencana kita ya. Mas Heri, Mbak Eni, terima kasih banyak sebagai host. Nanti akan saya kembalikan, terutama Mbak Nurul dan Mas Wikan ya, atas paparannya hari ini dan juga atas jawaban pertanyaannya. Saya kira sangat informatif dan sangat inspiratif untuk kita semua. Para pengunjung setia channel YouTube kami maupun channel IG kami maupun Zoominar kami, terima kasih banyak para peserta yang saat ini sudah cukup ya menyimak dari tadi, sabar menyimak. Terima kasih banyak para sahabat Konga juga, dan sebagai kesimpulan, sekali lagi kami menyampaikan bahwa vaksin itu aman, vaksin itu penting, vaksin itu perlu ya, karena tanpa vaksin kita tidak segera bisa keluar dari pandemi ini. Walaupun bukan satu-satunya, kita harus tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, itu tetap sampai benar-benar tereradikasi virus COVID ini. Tapi vaksin adalah salah satu game changer ya. Jadi harus kita dukung ya dengan bersedia divaksin, siap divaksin sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya. Kemudian juga pesan kedua adalah para ibu-ibu yang mempunyai anak yang perlu divaksin rutin, jangan ragu-ragu untuk datang ke rumah sakit karena tetap harus divaksin. Ya, jangan sampai karena takut akhirnya terlambat divaksin malah akibatnya jelek untuk anak tersebut. Saya kira itu dari kami moderator pada kesempatan sore ini. Mohon maaf apabila ada yang kekurangan, ada yang kata-kata yang kurang berkenan. Kami kembalikan kepada host Mbak Eni dan Mas Heri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.